Selamat datang di channel Lamongan Fans. Membahas segala sesuatu tentang Persela Lamongan. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka video ini. Kiprah Taufik Kasrum sebagai stopper pernah sangat lekat di Persela Lamongan. Pencapaian terbaik pria kelahiran tanggal 12 Oktober tahun 1985 ini adalah membawa Laskar Joko Tingkir bertengger di peringkat 4 klasemen akhir Liga Super Indonesia 2012 yang menerapkan sistem kompetisi penuh. Sukses ini belum bisa disamai oleh penerusnya sampai saat ini. Sebagai pemain asli Lamongan, Taufik Kasrum pernah menyimpan keinginan terus berkarir di Persela sampai gantung sepatu. Tapi, perjalanan hidupnya berkata lain. Ia tercatat 3 kali keluar masuk Persela pada periode tahun 2005 sampai tahun 2017. Kini, di usianya yang sudah 35 tahun, Taufik masih berstatus sebagai pemain. Terakhir, ia bergabung di tim Liga 2, Hizbul Wathan Sidoarjo. Di hati yang paling dalam, saya ingin kembali Persela. Mungkin sulit sebagai pemain, tapi, saya ingin menjadi bagian dari Persela untuk memaksimalkan potensi pemain asli Lamongan, ujar Taufik Kasrum yang sudah mengantongi lisensi BAFC ini. Meski pernah memperkuat sejumlah klub seperti Persitara Jakarta Utara, Sriwijaya FC, Kalteng Putra, Persiraja Banda Aceh dan Persiba Balikpapan, Taufik tanpa sungkan mengaku tak bisa melupakan Persela. Selain berdarah Lamongan, Taufik memang mengawali kariernya di Persela. Berkat penampilannya bersama Persela pula, Taufik mendapat kesempatan berguru di Belanda bersama Timnas Indonesia U23 selama 8 bulan serta mengecap atmosfer Asian Games 2006 di Doha, Qatar. Saya mengawali karir profesional di Persela dengan status pemain magang pada 2005, ungkap Taufik. Sebelumnya, Taufik menghabiskan masa kecilnya dengan bermain sepak bola telanjang kaki pada berbagai turnamen usia dini di Babat. Ia baru memulai memakai sepatu bola ketika bergaul di SSB Hizbul Wathan ketika duduk di bangku kelas 2 Madrasah Sanawiyah Babat pada 2000. Setahun menimba ilmu di SSB itu, Taufik sempat vakum karena merasa kemampuannya tidak terlalu berkembang. Ia pun lebih banyak berlatih secara otodidak dengan mengikuti sejumlah turnamen pada usia muda. Pada 2002, Taufik mencoba peruntungannya di sepak bola dengan mengikuti seleksi di Persela U17. Tapi, ia akhirnya gagal mengikuti seleksi karena baru datang pada hari terakhir. Saya ditolak ikut seleksi. Alhasil, saya hanya bisa menyaksikan hari terakhir seleksi dari tribun penonton. Apesnya, saat pulang ke Babat, ban sepeda saya bocor, tenang Taufik. Gagal pada seleksi pertama, Taufik Kasrum tak patah arang. Ia malah semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya sekaligus menepis anggapan minor teman-teman di desanya yang menganggap dirinya sulit menjadi pesepak bola. Berkat talenta dan kerja kerasnya, Taufik diterima di SSB Sony Putra Babat. Di SSB itu, Taufik mendapat fasilitas latihan gratis dan uang transport. Pada 2003, Taufik kembali mengikuti seleksi di Persela U17 yang akan mengikuti Piala Suratin. Alhamdulillah saya terpilih. Pelatihnya saat itu adalah Coach Yusuf Ekodono, terang Taufik. Selepas dari Piala Suratin, oleh pelatihnya di SSB Sony Putra, Taufik disalurkan ke tim Untak Rosita yang berkiprah di kompetisi internal Persebaya Surabaya pada 2004. Bersama Untak, Taufik bermain pada 5 laga sebagai striker dan selalu mencetak gol. Berkat aksinya itu, ia kemudian mendapat tawaran dari manajemen Persela sebagai pemain magang jelang kompetisi Liga Indonesia 2005. Sebagai anak Lamongan, tanpa pikir panjang saya langsung menerima tawaran itu meski hanya status magang, kisahnya. Meski berstatus pemain magang, Taufik yang kemudian menjadi stopper sempat masuk line up tapi tak mendapatkan menit bermain. Termasuk saat Persela menjalani laga tandang. Saya pertama kali naik pesawat karena Persela. Itu terjadi ketika kami bertandang ke Persiba Balikpapan, tuturnya. Peruntungan Taufik di Persela mulai terbuka pada musim 2006.
Ia mengungkap cerita yang kemudian jadi titik balik kariernya. Jelang kompetisi, Taufik dipanggil manajemen Persela. Rencananya, Taufik akan dipinjamkan ke tim lain agar mendapatkan menit bermain. Tapi, Taufik kontan menolak. Ia pun meminta manajemen agar diberi kesempatan 1 musim lagi untuk membuktikan kemampuannya. Saya bilang, kalau gagal, saya akan mundur dan tak perlu dipinjamkan, tegas Taufik. Taufik Kasrun pun akhirnya tetap di Persela. Tapi, pada awal kompetisi, ia belum juga mendapat menit bermain meski tetap masuk line up. Termasuk ketika Persela bertandang ke Persmin Minahasa dan Persibom Bolaang Mongondo. Persela kalah pada 2 laga itu. Ada sejumlah pemain yang cedera, termasuk di posisi stopper, ungkapnya. Sepulang dari tur Sulawesi Utara, pelatih Persela saat itu, Zulkarnain Pasaribu secara khusus memanggil Taufik. Sang mentor bilang akan memainkan Taufik saat Persela menjamu Persema Malang. Pak Zul bilang mempertaruhkan namanya ke manajemen agar saya bisa main. Dia pun meminta saya bermain optimal dan tak membuatnya kecewa, papar Taufik. Pada laga itu, Persela tak hanya menang, gawang mereka juga tak kebobolan. Setelah itu, Taufik selalu menjadi starter baik laga tandang maupun kandang dan selalu berakhir dengan kemenangan. Alhasil nama Taufik mencuat dan kemudian terpantau tim pelatih timnas U23. Usai laga kandang Persela kontra Persiter Ternate, pelatih timnas U23 saat itu Bambang Nurdiansyah mendatangi Taufik. Saya diberitahu agar mempersiapkan diri mengikuti seleksi timnas U23, kata Taufik. Tak lama kemudian, surat panggilan seleksi timnas U23 tiba. Taufik pun mengikuti seleksi di Batu Malang. Ia kemudian terpilih dan bergabung di timnas U23 yang akan berguru di Belanda. Sejalan dengan perkembangan latihan di Belanda, Taufik pun diplot sebagai kapten timnas U23 di Asian Games 2006.